Oke, tadinya gue mikir ini HP yang ngebosenin karena nggak banyak yang berubah. Tapi setelah pakai 2 minggu lebih, ternyata banyak banget yang bisa dilakuin HP ini, terutama fitur AI-nya. Coba deh kalian kasih tahu di akhir video, apakah fitur-fiturnya cuma gimmick atau beneran berguna? Oke, jadi gue mulai di jam 8:30 dan biasa ritual awal sosmedan dulu dan tipis-tipis lihat berita. Oke guys, kita bertemu lagi di sehari bersama Samsung S24 Ultra. Oh ya, ngomongin desain atau tampak luar dari HP ini, ada 3 hal yang bikin gue excited. Pertama, yang jelas bahan titaniumnya. Terlepas dibilang ikut iPhone, jujur gue berasa dengan material ini punya feel lebih kokoh aja. Dan frame yang matte finish gini yang favorit sih, minim jiplakan sidik jari. Habis itu di S23, gue sempat gatel ya sama dagunya yang bisa dibilang paling tebal di antara sisi lainnya. Dan surprisingly, Samsung tahu aja nih. Dan mereka bikin dagunya lebih simetris sekarang di keempat sisinya. Mantap. Nyampe juga ke tempat syuting kita, yaitu ada di Ashobakute. Terus harus gue bilang warna yellownya ini yang paling menarik ya. Karena pertama nggak disama-samain sama iPhone yang grey titaniumnya itu. Habis itu dari sisi warna itu dia cukup unik ya. Karena kayak nyaru gitu antara gold, krim, sama putih. Ya nggak? Jadi cukup unik sih buat gue. Ada yang berpikiran sama? Oh ya, punya foto istri dan mertuanya terlihat nggak akur karena duduk jauhan? Jangan takut, bisa kita edit pakai fitur AI-nya HP ini. Tinggal pencet tombol bintang dan geser aja deh. Tada, jadi deket kan? Kayak ibu sama anak sendiri. Terus kalian perhatiin deh, AI-nya bisa generate lengan emak gua yang sebelumnya kepotong gitu. Keren atau serem nih? Tapi logo bintang di kiri ini apa ya? Oke guys, sekarang kita bikin konten dulu. Ada si Nyonya, ada Mami Akil ikut. Halo. Oke guys, jadi kita baru aja kelar syuting nih. Dan update dulu, baterai ada di 91%. Di jam sekarang 10.57. Gila guys, seterik ini. Tapi masih kelihatan banget layarnya, serius. Terus kita udah tahu lah ya, kalau kualitas layar Samsung itu udah yang terbaik. Tapi somehow di S24 Ultra ini dibikin lebih baik lagi dengan anti-reflektifnya ini. Yang kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya dengan S23 Ultra ini. Gue bandingin nih, terlihat ya kalau di S24 itu dia lebih minim pantulan cahayanya. Jadi makin nyaman aja nih lihat layarnya. Suka sebel kalau foto gini ada pantulan cahayanya? Bisa coba fitur Erase Reflection. Pantulan-pantulan yang ada jadi lebih teredam ya, jadi fotonya lebih jelas. Oke guys, kita udah nyampe di Haji Land nih. Mama udah pernah ke Haji Land belum? Menurut gua kayaknya keputusan Samsung buat pindahin optical lens dari 10 ke 5 itu kayaknya keputusan yang tepat deh. Karena buat foto orang kayaknya itu lebih pas aja. Kalau 10 itu kedeketan. Tapi bukannya 10 kali di S24 Ultra ini jelek ya. Nanti kita bandingin langsung sama zoom S23 Ultra di belakang. Mau foto yang ini yang dulu berdua. Ini kan di Haji Land juga kan? Iya, mana tempat? Coba ya kita cari ya. Ini tempatnya nih. Ini. Ma, tolong fotoin ya. Ayo, siapa yang suka ngomel kalau foto yang diambil bonyok kalian miring? Tenang, dengan HP ini bakal ngejauhin kalian jadi anak durhaka. Tinggal pencet lagi aja tombol AI-nya. Terus lurusin deh, dan otomatis gambar di samping-sampingnya bakal di-generate lagi sama AI. Oke, lanjutin yang sebelumnya itu. Kalau logo di kiri bawah ini tandain kalau foto ini adalah hasil dari editan AI ya. Ide yang bagus sih, lebih bertanggung jawab aja biar orang nggak kegocek. Tapi jangan bilang siapa-siapa nih. Kalau pakai fitur erase gitu bisa dihilangin kok. Waduh. Foto. Satu lagi deh ya tentang edit mengedit foto. Dan ini ngebantu ya kalau matahari lagi cerah banget. Yaitu bayangan. Tinggal ke menu objek eraser dan pilih erase shadow. No, jadi hilang kan item-itemnya. Sama satu lagi, yang namanya One UI ya, apa-apa itu dipermudah.
Jadi dari galeri, sebenarnya kita bisa langsung swipe ke atas aja. Dan nanti AI-nya bisa nebak kira-kira bisa diapain aja fotonya dan kasih pilihan fitur-fitur yang cocok. Untuk foto ini ada pilihan erase shadow juga, dan tinggal pencet deh. Emang keren sih One UI. Buat yang penasaran siapa yang lebih unggul kalau One UI ini diberantemin sama iOS, bisa cek video gua ini. Oke, menunaikan tugas sebagai tour guide untuk turis di belakang kita sudah kelar. Sekarang mau jemput bocil balik dari sekolah. Udah telat belum nih kita? Nggak bawa jam lagi. Dan update aja guys, sekarang jam 12:14, baterai ada di 74% ya. Oke guys, jadi kita mau balik naik itu kuburan Singapura ya? Oke, kuburan deh ya guys. Akhirnya sampai juga di rumah dengan baterai masih 69%. Dan kalau tadi AI di foto, kali ini gue mau tunjukin AI di 3 tempat. Yang pertama, voice recording. Yang mana setelah kelar rekam, hasilnya bisa ditranskrip jadi teks gitu. Dan gak cuma itu, bisa dibikin ringkasan dan dijadiin poin-poin jadi lebih enak dibaca. Cuma emang bahasanya masih terbatas nih, sayangnya Indonesia belum masuk. Cuma Samsung janji di Q2 atau sekitar April sampai Juni gitu udah bakal tersedia. Bisa login account saya ya, tadi ada tes account. Cuma gue penasaran ya, kalau ngomong rekam pakai bahasa Indonesia bakal jadi apa nih? Dan hasilnya video David yang nge-review HP jadi dikira pesen pizza. Oke, selanjutnya kalau kita buka browser bawaan Samsung, bakal ada icon bintang lagi nih, yang mana dia bisa translate artikel sampai bikin ringkasan dari artikelnya. Terakhir ada juga AI di keyboard bawaan Samsung yang bisa translate ketikan kita terus ubah gaya texting yang cukup unik loh. Dimana kita dikasih pilihan mau yang profesional, jadi selamat siang, perkenalkan nama saya Effendi. Terus casual, halo namaku Effendi. Dan ada sosial juga yang cringe sih, sampai pakai hashtag segala. Ada-ada aja dah. Terus lagi ada yang sopan dan emoji. Dan terakhir spelling dan grammar buat benerin susunan kata atau kalau ada yang typo bisa dibenerin. Sekali lagi ingat, fitur ini bisa jalan di banyak app ya, asalkan pakai Samsung Keyboard. Misalnya gue coba di WhatsApp sama komen di YouTube juga bisa. Oke, sebelum keluar rumah lagi, gue refreshing dulu bentar ngegame Mobile Legends sekitar setengah jam dan baterai berkurang 6%. Untuk pengalaman mainnya nggak ada masalah. Oke, ronde kedua kita keluar dan update dulu sekarang jam 2.49, baterai ada di 55% ya. Wow, masih setengah. Dan sekarang full team, ada si Bocil. Oke, jadi sekarang kita mau beli baju buat Imlekan di Jakarta. Jadi minggu depan gue balik Jakarta guys. Dan mungkin konten-kontennya bukan di studio lagi setelah ini, tapi lebih di luar ruangan aja kali ya. Karena gue udah di Jakarta lumayan 2 mingguan deh. Topinya kayaknya keren itu. Coba kita lihat. Tapi berapa harganya? Coba cek deh. 79. Kita cek online ya. Coba lihat ada yang lebih murah nggak kalau online. Please jangan judge aku. Kalau ada yang lebih murah, kenapa nggak pilih itu? Sayang banget. Padahal yang jual $45. Cuman out of stock nanti. Oh, ini rame nih. Iya nih, baru buka ya. Coba kita intip. Karena gua dan Nyonya bingung ini brand apa, kita kepoin dulu. Circle to Search ini fitur yang nyadarin gua kalau dengan kemampuan yang sama, tapi langkah-langkah pakai fiturnya itu dipersingkat, bakal jadi beda experience pakainya. Dan malah makin sering dibuat pakai. Yang mana langkah tambahan di Google Lens kayak screenshot dulu gambarnya, pindah ke app ke Google Lens, terus lingkarin dan keluar hasilnya bisa dipersingkat dengan tahan tombol di tengah sini. Dan satu lagi, kita masih tetap di app yang lagi kita buka ya, nggak perlu keluar atau pindah app. Terus hasilnya pun cukup akurat loh. Siapa yang sangka ya hasil pencarian sepatu bayi ini bisa tepat sampai tahu harga dan lagi kosong juga barangnya. Sadis. Say hi, Jane.
Oke, selanjutnya mari kita bandingin tipis-tipis S24 sama pendahulunya S23 Ultra, khususnya buat zoom. Yang mana untuk zoom foto sesama 30 kali ini, terlihat detail di S24 Ultra masih terjaga, tekstur pohon dan bangunannya masih jelas, dibanding S23 yang udah dihalusin gitu. Selebihnya buat foto tele 3 kali, wide dan ultra wide-nya sih mirip. Lanjut video, misalnya sesama 10 kali ini, buat objek orang di S24 Ultra lebih berbentuk ya. Warna kulit juga masih ada dibanding S23 yang udah cenderung putih. Sedangkan kalau shoot plang yang sedikit lebih deket, gambar di S23 ini cenderung putih ya. Dan detailnya masih lebih baik di S24 Ultra. Gue juga udah pastiin lensanya bersih ya, jadi putihnya itu bukan gara-gara lensa kotor. Sama satu lagi, kalau kita shoot di 4K 60, bisa pindah ke semua lensa sepuasnya. Dari ultra wide sampai 2 telefoto yang ada. Sedangkan S23 nggak bisa nih. Next, kita juga udah janji sama bocil buat main ke waterpark. Dan sekalian tes instan slow-mo-nya yang bener-bener kayak ilmu sihir sih. Video yang cuma 30 fps, tapi saat kita tap dan tahan bisa jadi lambat gitu. Dan thanks lagi tuh AI yang bisa generate frame-frame di antaranya jadi nggak patah-patah. Kalau kalian mau ekspor videonya jadi slow-mo gini juga gampang. Tinggal edit, adjust speed, dan tentuin deh slow-mo-nya mau di bagian mana. Dan inget ya, tanpa lakuin ini, saat kalian pindahin videonya, dia tetap 30 fps, jadi nggak bisa dilambatin. Oke guys, jadi kita udah ada di waterpark nih. Si bocil dari kemarin udah ngomong-ngomong waterpark. Akhirnya kita bawa sini. Oh ya, update dulu. Sekarang baterai 34%, jam 4.47 ya. Lumayan bocor, tadi gue pakai kameranya lumayan banyak, tadi sempat ngetes juga kan sama S23 Ultra, cuman harusnya bisa bertahan sih sampai malam. Capek, gendong bocil udah berat banget. Habis itu kita OTW naik taksi ke Chinatown buat cari makan dan foto-foto di sana. Gue juga sempat cobain fitur interpreternya sama supir taksi ya, yang pakai bahasa Mandarin. Dan hasilnya lumayan oke loh, walaupun nggak 100% sempurna, tapi bisa ngebantu banget kalau emang kepepet. You can try going to Tang Chenbang where there are delicious food. Dan iya, gue tahu dari dulu emang bisa gini. Tapi yang spesial kali ini adalah semua itu diproses di HP kita, bukan di cloud. Jadi kalau nggak ada jaringan, tetap bisa jalan ya fitur ini. Tapi sekali lagi ingat, belum support bahasa Indonesia. Tunggu sekitar April sampai Juni. Kan dulu. Oke guys, udah kelar makan, kenyang, udah letoy, rambut gua pun udah letoy, capek. Update aja. Sekarang jam 7.14, baterai ada di 20% ya. Kita tes kamera malamnya dulu. Lihat-lihat deh. Sekalian lihat Chinatown malam hari, udah menjelang Imlek. Dan ini dia suasana Chinatown. Orang-orang banyak berdiri dari sana guys, foto. Banyak yang foto di sini guys, kita ikutan deh. Buat foto low light, gue sih lebih demen di S24 Ultra ya. Film malamnya lebih berasa dibanding S23 yang lebih diterangin area gelapnya. Terus buat selfie dalam menghandle cahaya pun S24 sedikit lebih baik di sini. Pas lampu tempel ini nyala, hal pertama yang gue pikirin adalah, wah gue bisa naik ke atas buat ambil angle yang bagus buat foto. Tapi ternyata, kalian lihat udah ada yang foto guys, tuh kamera-kameranya mereka guys. Lanjut ke video selfie low light, sekilas mirip. Tapi kalau kita ada di kondisi super low light, super gelap, secara detail sih sama-sama gede ya noise-nya. Tapi untuk warna, di S24 ini lebih akurat dibanding S23 yang ke pink atau ke ungu-unguan gitu, cukup ngeganggu. Sedangkan buat kamera belakang, lensa wide-nya mirip-mirip. Tapi untuk telefoto, terutama 10 kali, dengan kondisi yang super low light, S24 Ultra bisa menghasilkan gambar yang lebih bersih. S23 berasa banget noise-nya. Cuma kalau cahayanya cukup, hampir mirip gambarnya.
Jadi guys, kalau kalian masih haus sama kemampuan kamera dari S24 Ultra ini, terlebih kalau dibandingin sama iPhone 15 Pro Max, kalian bisa nonton video gue yang ini ya. Udah gue tes sana sini macam-macam, dari daylight, low light, selfie, video, foto, macam-macam deh. Cus ya, sana. Dan akhirnya pas-pasan sampai rumah jam 9 kurang dengan baterai tinggal 1%. Yang dapat SOT sangat baik, hampir 8 jam. Padahal gue pakai kameranya cukup sering loh. Kalau dilihat di sini paling tinggi habisin 20% selama 1,5 jam. Sisanya ada IG, Mobile Legends, galeri, Maps, dan lainnya. Overall gue cuma mau bilang sejauh ini pengalaman pakai Samsung Galaxy S24 Ultra sangat menyenangkan ya. Nggak melulu soal hardware, tapi software beserta AI dengan segala fiturnya itu bener-bener impresif banget. Walaupun untuk beberapa fitur tadi kita nggak bakal pakai tiap hari ya, tapi paling enggak saat dibutuhin HP ini siap ngebantu. Misalnya buat konser ada zoom yang bisa diandalkan. Saat traveling udah siap berbagai fitur translationnya. Bahkan sebagai profesional yang sering berhubungan sama partner atau klien beda bahasa bakal ngebantu banget dan lain sebagainya. Cuma fitur-fitur tadi pun bisa dibilang gimmick ya kalau kita tipe yang traveling misalnya cuma setahun sekali atau nonton konser 2 tahun sekali. Dari mana duitnya? Yang artinya pasti jarang banget dipakai. Jadi ya balik lagi tergantung kalian tipe pengguna yang kayak gimana. Terus jangan salah paham juga ya, fitur-fitur tadi pun belum 100% sempurna. Misalnya erase reflection yang kadang nggak terlalu ngefek, atau generate AI yang bisa ngaco kayak gini. Cuma paling enggak ini awal yang bagus, dan gue yakin sih kedepannya semakin sering dipakai, AI-nya bakal makin pinter, dan hasilnya pun sesuai sama yang diharapkan. Habis itu tentang Galaxy AI yang gratis cuman sampai 2025, jujur gue belum bisa ngomong banyak karena infonya juga masih terbatas. Dan kalaupun mesti bayar, harusnya masih terjangkau lah ya. Terjangkau di sini tuh maksudnya untuk level orang-orang yang mampu beli HP flagship. Oh ya, sama satu lagi, komitmen Samsung yang kasih 7 tahun OS update dan 7 tahun security patut diacungi jempol. Artinya HP ini bakal masih gaul sampai 2031. Harapannya sekarang ya semoga HP-nya masih punya kondisi bagus ya sampai 7 tahun ke depan. Bener atau enggak ya biarkan waktu yang menjawab. Dan semoga dengan komitmen ini nilai jual second S24 series bakal jadi lebih tinggi ya. Menurut teman-teman gimana? Ada yang punya pendapat lain?